Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Bunda. Hari ini Bunda akan masak rendang Padang. Di sini Bunda mempunyai bumbu-bumbu yang harus dihaluskan: 6 batang serai, 1 on jahe, 350 gram lengkuas, 250 gram bawang merah, 200 gram bawang putih, 6 lembar daun jeruk yang harus dihaluskan dan dibuang batang tengahnya ini ya teman-teman, dan 10 lembar daun jeruk yang untuk dicemplungkan, 7 lembar daun salam yang untuk dicemplungkan ke dalam santan nanti yang kita masak, dan satu ruas lengkuas yang sudah digeprek, 1 batang serai yang sudah digeprek. Bumbu yang dihaluskan, jadi Bunda ulangin kembali: serai, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan 6 lembar daun jeruk. Saatnya ini kita bumbu-bumbu yang tadi dihaluskan, jangan dicampur waktu memblendernya. Jadi sendiri-sendiri, bawang sendiri, ini bawang merah sendiri, lengkuas sendiri, jahe sendiri, serai sendiri, jangan dicampur. Di sini Bunda mempunyai bumbu tambahan: 4 lembar daun kunyit, 2 lembar untuk kita iris-iris masukkan ke dalam bumbu yang akan kita tumis, yang akan kita rebus, dan ini hanya untuk dicemplungkan aja. Di sini juga Bunda mempunyai ketumbar, 3 sendok makan ketumbar, 1,5 sendok merica, 12 cengkeh, batang cengkeh, 7 buah kapulaga, 3 buah bunga lawang, 2 sendok teh hadas manis. Ini bumbu semua akan kita gongseng dan kita haluskan. Ini bumbu-bumbu yang harus kita gongseng tadi, kita satukan. Kita gongseng atau kita sangrai ya teman-teman ya, di api yang kecil nanti. Kayu manis juga kita masukkan ke sini ya teman-teman, untuk digongseng ya, dan untuk kita haluskan nantinya. Teman-teman, rempah-rempah yang tadi itu kita haluskan, kita gongseng untuk kita haluskan dengan api yang kecil ya teman-teman. Terus digongseng-gongseng seperti ini ya, sampai keluar wanginya, dan kira-kira sudah bisa untuk digiling ya, atau di blender ya. Jangan pakai air di blendernya, pakai yang untuk kering ya blenderannya. Ini tadi rempah-rempah yang sudah Bunda sangrai, kita blender pelan-pelan ya, masukinnya. Nah inilah yang udah Bunda blender, yang udah Bunda gongseng tadi, mau Bunda blender ya teman-teman. Untuk merendang 2 kilo daging dan setengah kilo hati sapi, Bunda menggunakan 8 buah kelapa yang Bunda ambil santannya, 6 buah kelapa menjadi 3 liter yang udah Bunda masak untuk mengeluarkan minyaknya agar keluar minyaknya. Yang ini 2 butir kelapa sekitar 1 liter yang belum Bunda masak. Jadi yang ini adalah santan cair dan yang ini adalah santan kental. Sapi yang udah 2 kilo yang sudah Bunda potong-potong, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tipis nanti dia hancur waktu direndang. Dan ini adalah setengah kilo hati sapi, Bunda jadikan ini sekitar 10 potong, dan ini sekitar 50 lebih potong ya, 60 kurang gitu ya. Di sini Bunda menggunakan cabai keriting yang beratnya 250 gram atau seperempat. Teman-teman bisa juga menambahkannya menjadi 400 gram. Di sini Bunda tidak suka cabai terlalu pedas, jadi Bunda hanya menggunakan 250 gram. Bunda juga menggunakan kelapa parut gongseng yang sudah dihaluskan. Ini sekitar 200 gram. Ada jual di pasar atau teman-teman bisa membuatnya sendiri. Ini tadi rempah-rempah yang kita blender kering tadi ya teman-teman ya. Ini yang sudah kita haluskan bumbunya tadi. Ini adalah jahe, ini ada serai yang sudah di blender,
Ini ada daun jeruk dan daun kunyit yang sudah di blender. Ini ada bawang merah yang seperempat tadi yang udah di blender. Ini ada bawang putih yang tadi sudah di blender, 200 gram ya teman-teman. Ini adalah lengkuas yang 350 gram yang sudah di blender. Ini ada cabai yang 250 gram yang kita sudah blender. Semua yang kita blender ini nanti akan kita satukan di dalam santan. Jadi jangan digabung waktu blendernya teman-teman, harus sendiri-sendiri sebab supaya halus dan rasanya berbeda. Kan Bunda tadi lupa, Bunda mau mengatakan Bunda tidak memakai di sini, tidak memakai buah pala karena Bunda tadi lupa memasukkannya, dan Bunda juga mencari di rumah tidak ada buah pala ternyata. Maaf ya teman-teman, namanya juga manusia ya. Teman-teman boleh memakai buah pala jika ada, tetapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa karena tadi bumbu tadi sudah termasuk lengkap. Teman-teman, sekarang saatnya kita untuk memasak rendangnya ya teman-teman. Pertama-tama kita masukkan santan tadi yang sekitar 3 liter. Sudah tuh kita masukkan ini jahe, serai kita masukkan, bawang putih, bawang merah, lengkuas, sampai sebentar-sebentar dikacau gini ya teman-teman supaya jangan pecah santan ya. Cabai, daun-daun jeruk dan daun kunyit yang sudah di blender, semua dijadikan satu ya teman-teman ya. Kita kocek seperti ini, jangan ditinggalin ya teman-teman sampai mendidih, dan sebentar-sebentar bawahnya ditekan supaya jangan ada yang mengendap. Teman-teman, tadi Bunda sudah memasukkan daun salam, daun jeruk, dan serai yang ada digeprek dan lengkuas yang digeprek, tapi Bunda tidak sempat mengambil gambarnya ya, memvideokannya ya. Dan ini daun kunyit kita simpulkan, kita masukkan, kita kocek-kocek pelan-pelan lagi. Ini sudah mendidih belum teman-teman ya? Pelan-pelan sampai minyaknya keluar ya, baru nanti kita masukkan dagingnya. Ini masih lama teman-teman, airnya masih banyak dan belum begitu kental. Kita kocek pelan-pelan, jangan ditinggalkan ya teman-teman ya. Kalau bikin rendang ini lama teman-teman, jadi teman-teman harus sabar. Dan kalau bikin rendang kita tidak menggunakan kunyit, kita menggunakan bumbu-bumbu yang tadi, dan Bunda di sini tidak menggunakan juga kemiri atau muncang, karena kalau kita menggunakan kunyit, apabila nanti dia sudah mengering rendangnya, dia tidak mau hitam, dia hanya coklat atau kekuningan seperti kita memasak gulai aja walaupun dia kering. Dan apabila kita menggunakan kemiri atau muncang, nanti kalau terlalu kering atau sudah mulai mau menjadi rendang, kadang-kadang suka bau gosong teman-teman.
Jadi Bunda tidak menggunakan kunyit dan tidak menggunakan kemiri. Teman-teman, ini tuh sudah 1 jam dimasak santan sama bumbu-bumbu dan rempah-rempah. Ini minyaknya sudah mulai kelihatan sedikit, jadi nanti mungkin sekitar 2 jam baru kita masukkan dagingnya ya teman-teman ya. Harus sabar kalau masak rendang ini teman-teman. Nah ini teman-teman udah mau dekat sekitar 1 jam lebih, hampir 2 jam. Minyaknya sudah mulai keluar. Ini Bunda hidupkan apinya kecil, tidak besar, karena biar masaknya santannya keluar minyaknya pelan-pelan dan nyatu dengan bumbunya. Nah inilah dia tuh, kelihatan kan teman-teman, minyaknya udah mulai keluar, sudah keluar kan. Sebentar lagi akan kita masukkan dagingnya dan bumbu-bumbu pengikutnya. Setelah 2 jam ya teman-teman ya, kita masak tadi santan sama bumbu-bumbu, dan ini dagingnya tadi ini yang akan kita masukkan. Kita masukkan pelan-pelan dengan api yang kecil. Pelan-pelan kita masukkan seperti ini sambil dikocek-kocek. Pelan-pelan aja deknya teman-teman, karena nanti takut hancur dari begini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini aja, karena ini kita masak lagi lebih kurang ini sekitar 2 jam lagi. Ini Bunda akan memasukkan rempah yang tadi kita gongseng. Semuanya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan tadi santan kental perlahan-lahan semuanya teman ya. Perlahan-lahan. Ini terus diaduk-aduk ya teman-teman ya, supaya jangan pecah santan. Nah ini lebih kurang teman-teman sekitar 3 jam setelah kita masak seperti ini. Diaduknya pelan-pelan aja teman-teman ya. Setelah lebih kurang 3 jam Bunda baru masukkan hatinya, karena hati kalau terlalu cepat dimasukin takut hancur ya teman-teman. Dan ini masih ada kuahnya dan harus dikeringkan lagi. Jadi kita tidak takut kekeringan. Dan kalau terlalu cepat hati dimasukkan, dia bisa hancur. Hati tidak sama dengan daging ya teman-teman ya, dia punya strukturnya. Jadi begini, ini lebih kurang setengah kilo tadi, 10 potong. Ini belum Bunda kasih garam, karena sebentar lagi baru dikasih garam, karena takut kalau dikasih garam cepat-cepat nanti kalau menyusut dia kan takut keasinan gitu. Kita belum bisa ngagak-ngagak berapa banyak garam yang dipakai. Teman-teman, tadi kan setelah 2 jam kita merebus santan dan bumbu, udah masukkan rendangnya, dagingnya ke dalam santan tersebut. Dan ini sudah 1 jam setelah Bunda masukkan ke dalam santan dan bumbu tadi. Dan barusan tadi Bunda masukkan hati. Setelah udah 3 jam pemasakan ini baru Bunda berani memasukkan hati. Ini tuh kita kacau atau kita pakai pelan-pelan ya teman-teman ya. Jangan terlalu cepat ya, dan maksudnya jangan terlalu kenceng ya. Nah ini kita mulai memasukkan, baru mulai memasukkan kelapa yang tadi yang digongseng, yang sudah digiling, baru dimasukkan sekarang.
kita kocek perlahan-lahan sampai dia sebati dengan bumbu-bumbu yang sudah ada di sini teman-teman ya, sama dagingnya. Pelan-pelan apinya dikecilin. Bunda sudah mulai mengecilkan api. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Inilah teman-teman, kita punya rendang yang sudah kita masak hampir dekat 4 jam. Ini tuh rendang ini tuh kita pelan-pelan mengacaunya ya teman-temannya, dan kalau sudah seperti ini namanya kalio. Kalau saya mengatakan ini kalio karena rendang yang belum jadi, yang belum kering. Ini juga sebenarnya sudah bisa dimakan teman-teman. Kalau mau masak kalio cukup segini kentalannya, tapi kita mau bikin rendang, jadi tetap kita harus memasaknya sampai kering. Ini lencitan-lencitan minyak airnya tadi sudah berkurang, berarti air di santan ini pun sudah berkurang. Kalau airnya masih banyak, dia masih tinggi-tinggi letupan-letupan minyaknya. Nah, ini pelan-pelan saja teman-teman ya. Untuk koreksi rasa baru kita masukkan garam sedikit-sedikit ya teman-teman. Ini 1 sendok makan ya teman-teman ya. Bunda memulai dengan 1 sendok makan dulu, tidak sekaligus semua karena Bunda belum tahu rasanya ini kayak apa keasinannya, karena baru dimasukkan garam. Kalau mau ditambah bumbu penyedap boleh teman-teman ya, tergantung selera, tapi sebaiknya jangan ditambah lagi dengan bumbu penyedap sapi atau ayam ya, MSG aja kalau mau ya. Teman-teman, inilah penampakan rendang kita yang hampir jadi. Ini tuh kita kocek pelan-pelan teman-teman ya, karena kalau terlalu kenceng takut hancur, dan apinya mulai dikecilkan. Ini Bunda sudah mengecilkan apinya sehingga dia masak mengeringkannya perlahan-lahan. Kalau terlalu besar apinya nanti takut angus, bawahnya gosong. Jadi Bunda menggunakan api kecil. Ini kita udah mau masak ya teman-teman. Bunda hanya mengoceknya dari tengah pelan-pelan, karena tengah-tengah suka berkarat ya, takut lebih cepat angusnya. Udah itu Bunda baru dari samping pelan-pelan. Ada rendang orang yang mau seperti ini ya teman-teman, yang masih basah ya. Kalau Bunda agak dikeringkan lagi ya teman-teman. Pelan-pelan, harus sabar. Ini apinya Bunda kecil banget karena takut gosong nanti. Dan ini Bunda tidak tambah garam lagi, karena tadi Bunda udah pertamanya masukkan garam 2 sendok peres, sendok makan peres itu sendok takaran. Ternyata dia sudah cukup asin ya, jadi Bunda tidak menambahkan. Kalau teman-teman merasa nanti mencobanya masih kurang asin, boleh ditambah, atau takut keasinan, kasihnya 1 sendok setengah, 1 sendok makan setengah aja. Nah, inilah teman-teman rendang kita yang kita masak sekitar 5 jam ini. Ternyata tidak 4 jam karena Bunda memakai kelapanya banyak, jadi sekitar 5 jam. Nah, apabila sudah kering seperti ini, kita kesampingkan dan kita tekan pelan-pelan supaya dagingnya jangan hancur untuk proses pengeringan. Kalau teman-teman mau kering lebih kering lagi boleh, tapi kalau Bunda segini sudah cukup kering ya teman-teman, biar ada dedaknya ya, ada minyak-minyaknya dikit ya teman-teman ya. Inilah rendang kita teman-teman.